matian. Matinya dua, sisa satu dia. Tuh. Jadi semua data kita tulis, nanti direkap ke bagian recording. Makanya kalau penelitian apa semua ada datanya. Masih hidup 4 malah. Wow. Buat apa ini dipakai ini? Buat ini hangat. untuk penghangat. Penghangatnya. Tapi juga repot nyusuin ya kalau banyak lebih dari 2. Makanya nanti lebih ke karakter induknya. Apakah dia keibuan atau enggak. Makanya kalau misalnya induk yang enggak sampai sapihan, anaknya mati terus sampai sapihan, itu juga akhir keluar. Jadi tidak bagus untuk diberi di pengembang biakan. Tapi kalau misalkan dia kerepotan gini udah 3 gitu Pak, nggak ada ini buat dibantu gitu? Ya karena memang kalau kita kan di sini tergantung anggaran ya. Artinya kalau memang ada itu. Susunya tidak dianggarkan, ya nggak bisa. Nganggarkan sendiri nggak mungkin. Karena kalau dianggarkan sendiri pun nanti jadi pertanyaan dari mana? Dari mana? Nggak bisa. Nah ini semua penghangat. Ini lopat informasinya, populasinya, anaknya ada sekian. Ini yang sudah dikalungkan. Ini induknya. Jadi total di kandang ini sekitar 190. Nah ini yang silase tadi, silase sisa pakan. Nanti kalau musim kemarau keluarkan. Jadi tidak banyak terbuang hijauannya. Jadi yang sekarang itu yang kemarin. Jadi kadar airnya dia sudah turun. Oke. Nah ini namanya ruang chopper, pencoperan. Jadi semua rumput dipotong-potong dulu, dicacah, baru didistribusikan. Ini yang hari ini belum datang. Oke. Mungkin sekitar jam 11-an. Berarti ada pembagian divisi tugas juga ya? Secara keseluruhan ada berapa divisi di sini Pak? Kalau untuk kepala seksi kita ada 2. Ada seksi distribusi dan informasi tadi Pak Gugu, ada seksi pembibitan. Pembibitan itu Pak Siswoyo, beliau lagi keluar dampingin kementerian. Nah pembagiannya kalau untuk distribusi informasi dia lebih ke keluar, artinya untuk memberikan informasi, terus mengurus distribusian pemberian gitu, penyaluran gitu. Nah kalau pembibitan dia lebih ke kualitas si dombanya sendiri. Kalau TU, KTU dia lebih ke sehari-hari ya. Oke. Kalau untuk pengurus kayak pemeliharaan pembersihan begitu berapa banyak Pak dari? Nah, kalau kita di sini kurang lebih 10 orang ya. 10 orang tuh? 10 orang itu satu orang itu pegang kurang lebih 200 kalau yang koloni. Jadi yang kalau koloni itu kurang lebih 180 sampai 200. Tapi untuk yang pegang pakannya beda lagi? Nah, pegang pakannya beda lagi. Kalau yang di kandang itu dia meliputi pembersihan ternaknya, kandangnya. Oh, kandangnya juga? Ya, kayak pembersihan kandang misalnya. Terus bersihin lingkungan kandang, misalnya ini rumputnya panjang di sekitar ini mereka yang bersihkan gitu. Artinya biar lebih asri gitu. Berarti kalau instansi begini ada SK tugas penempatan berarti. Oh, nggak datang ke sini Pak mau melamar gitu, nggak bisa ya? Nggak, sebagian juga yang di kandang ada yang PNS. Wow. Artinya dia di-SK-kan di petugas kandang. Kalau di SK begitu minimal dia harus lulusan apa Pak? Kalau itu dokter hewan kah Om? Kalau yang di lapangan di SMA juga bisa. Oke.
luar biasa ya. Nih Pak, ini teh kan udah banyak anak-anaknya itu. Disalurkannya itu dijual atau di gimana? Nah, sebagiannya itu kita ada namanya pengembangan ternak di masyarakat. Artinya ajuannya masuknya ke kabupaten kota, nanti kabupaten kota di ranking. Nanti kabupaten kota baru mengajukan kepala dinas provinsi, ketahanan pangan dan peternakan provinsi, baru nanti diverifikasi. Oh, nggak bisa satuan datang konyong-konyong ke sini mau beli, nggak bisa ya? Kalau beli boleh, individu boleh, kelompok boleh. Hanya kalau sekarang kita lebih ke jantan. Kalau betina kita nggak ngeluarin karena memang kebutuhan untuk penyebaran aja masih kurang. Oh. Terus kalau misalnya pembelian itu ada waiting list karena banyak juga permintaan untuk pembelian jantan. Nah nanti misalnya akan datang sini ngisi form. Setelah mengisi form nanti akan dipanggil. Nanti mau nggak ini ada nih barangnya misalnya. Nanti ada berita acara negosiasi dibuatkan, misalnya penawarannya sekian, akan nawar sekian. Nah, itu kenapa harus begitu? Memang SOP-nya. Prosedurnya SOP-nya begitu. Nanti begitu sudah jadi dibuatkan berita acara lagi, baru nanti kita kasih semacam kode, akan bayar ke BJB. Oh, nggak langsung ke sini. Jadi kita nggak nerima. Oh, berarti buat teman-teman yang memang mau beli ke sini itu ada prosedurnya. Betul. Ya. Karena kita juga tidak menerima uang pembelian. Nanti langsung masuk ke BJB. Nanti setelah itu buktinya bawa ke sini, silahkan diambil domba. Berarti kalau waiting list begitu, Kang, lumayan. Harganya berarti lebih murah dari pasaran sebenarnya, gitu nggak? Atau sama aja? Kalau banyak yang bilang memang di bawah. Lebih murah. Di range harga berapa? Cuman memang kita nggak bisa banyak-banyak karena memang permintaannya kan banyak ya. Jadi misalnya nggak bisa. Karena udah jadi apa ya? Udah jadi jaminan unggul gitu ya. Insya Allah. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Kalau misalnya saya mau pesan 100 nggak bisa. Oh, nggak bisa. Paling juga batas minimal 5 atau 3 itu mah. Tapi kalau tadi kata Pak Gugu ada penyebaran pemberian apa sih Pak tadi? Pengembangan ternak di masyarakat. Oh, itu mah dikasih ya itu buat kelompok tani. Cuman kelompok itu harus mengajukannya ke kabupaten kota. Oh, bukan kita yang nunjuk. Langsung. Jadi kelompok mah masukinnya ke kabupaten kota. Nanti kabupaten kota di CPCL di seleksi lagi ya. Seleksi misalnya ada 10 nih. Nanti dia 2 besar diambil misalnya. Baru 2 besar ini diajukan ke dinas provinsi. Dinas provinsi baru di verifikasi lagi. Saya jadi informatif banget gitu. Jadi oh iya jadi ngerti. Nah, nih Kang, kan saya sering jalan-jalan ke Pamidangan tuh ada domba yang 50 juta, bahkan ada yang 100 juta aja ada. Kalau di sini enggak enggak spesifik ke sana. Jadi kalau kita sebenarnya tupoksinya pembibitan dibagi ya, pembibitan. Jadi kalau yang untuk Pamidangan itu nanti dipegangnya oleh HPDKI. Kalau kita lebih ke pengembangan pemurnian sama pelayanan aja. Oke. Nah ini kebun rumputnya, jadi ada pohonnya juga, pohon-pohon legum ya, pohon keras. Nah itu rumput-rumputnya kita banyak jenisnya, ada beberapa ya, ada odot, ada sekaria, ada rumput gajah. Nah, kurang lebih ya 20 hektar lah. Ini tuh ya. Kepala balai membuat suatu terobosan di mana lahan yang tidur ini ada sebelah sana kemarin baru selesai hampir setengah hektar. Itu dibuat legum, nanti semua ditanamin legum untuk membantu nutrisi ternak. Karena kalau dicampur dengan legum itu akan mengurangi penggunaan konsentrat nantinya. Gitu. Jadi mudah-mudahan tahap awal ini 5.000 meter, yang di sana juga 5.000 meter, nanti kedepannya akan terus. Tapi berarti itu tanah milik pemerintah berarti punya kita ya? juga, cuman memang kurang produktif tadinya karena mungkin di area lereng gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya pohon-pohonan kan dia di lereng agak bagus juga untuk penyerapan air hujan dan lain-lain ya. Tapi berarti ini rumput semua bisa dibuat pakan ya? Iya.
Semua sampai ke sana, sampai ke bawah sana. Di belakang ini pun masih. Wow. Ini kan gini konturnya. Atau enggak tertarik dibuat eko gitu kayak pariwisata ini? Nah itu sudah direncanakan insya Allah tahun depan. Kita lebih ke apa ya disebutnya edukasi, wisata edukasi. Nah nanti kalau yang di Lembang kan udah ya. di Lembang rencananya memang tahun depan kita mulai sarpras kalau tidak ada halangan. Kita buat wisata edukasi, artinya nanti teman-teman kalau kesini itu bisa bercengkrama dengan ternaknya. Kalau saat ini kan masih terbatas kandang ya, sekat ya. Nanti kalau kedepannya kita juga kerjasama mungkin dengan yang di atas gitu ya. Jadi banyak juga kan yang ke Karcak Palay. Iya, karena kalau misalkan lihat di bukit begini Pak, kalau dibikin kayak hiking gitu bagus, apalagi ada domba. Terus memang karena kalau kita sih lebih ke wisata edukasinya ke edukasi tentang ternakan dombanya. Bahwa ngajak yuk kita beternak domba, ayo kita atau mungkin kasih pakan sendiri gitu. Nanti seperti itu kasih susu, kasih pakan gitu.